Lama setelah air bah besar berlalu, dunia mulai dibangun kembali. Jumlah manusia semakin bertambah. Mereka menyebar ke berbagai tempat dan memulai kehidupan baru bersama. Pada waktu itu, ada satu hal yang menyatukan seluruh umat manusia. Semua orang berbicara dengan bahasa yang sama. Komunikasi menjadi mudah. Mereka saling memahami dengan jelas, dan bekerja bersama terasa alami dan penuh kekuatan. Ketika orang-orang melakukan perjalanan, mereka menemukan sebuah dataran luas di suatu tempat bernama Sinear. Tanah itu datar dan subur, sangat cocok untuk membangun. Alih-alih melanjutkan perjalanan dan menyebar ke seluruh bumi, mereka memilih untuk menetap di sana. Mereka berkata satu sama lain, "Mari kita tinggal di sini. Mari kita bangun sebuah kota bersama-sama." Mereka mulai dengan membuat batu bata. Tanah liat dibentuk dan dibakar hingga menjadi kuat. Sebagai pengganti batu, mereka menggunakan batu bata. Sebagai pengganti perekat, mereka menggunakan ter. Dengan cara pembangunan yang baru ini, rasa percaya diri mereka semakin besar. Mereka bekerja berdampingan, saling berbagi ide dan tenaga. Orang-orang itu merasa bersatu, mampu, dan aman. Kemudian muncul sebuah gagasan yang berani. Mereka berkata, "Marilah kita membangun sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama bagi diri kita sendiri, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Sekilas, hal ini terdengar seperti ambisi dan kerjasama yang baik. Namun di balik kata-kata mereka, tersembunyi masalah yang lebih dalam. Tujuan mereka bukan untuk memuliakan Tuhan. Tujuan mereka adalah meninggikan diri mereka sendiri. Mereka menginginkan rasa aman tanpa mempercayai Tuhan, kebesaran tanpa kerendahan hati, dan persatuan tanpa ketaatan. Maka, menara itu mulai dibangun. Hari demi hari, batu bata demi batu bata, bangunan itu semakin tinggi. Dari bawah, menara itu tampak besar dan mengagumkan. Orang-orang memandang hasil pekerjaan mereka dengan penuh kebanggaan. Mereka mengagumi apa yang telah dibuat oleh tangan mereka sendiri dan berkata, "Lihat betapa kuatnya kita. Lihat apa yang telah kita capai." Namun, sebesar apapun menara itu terlihat di mata manusia, semuanya tetap kecil jika dibandingkan dengan Tuhan. Alkitab menceritakan bahwa Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang sedang dibangun manusia. Hal ini menunjukkan betapa terbatasnya kesombongan manusia. Apa yang mereka pikir akan mencapai langit, tetap membuat Tuhan harus turun untuk melihatnya. Tuhan melihat bahwa manusia bersatu, tetapi persatuan itu didasarkan pada kesombongan. Ia tahu bahwa jika hal ini dibiarkan, manusia akan semakin menjauh darinya, lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada tuntunan Tuhan. Kesombongan akan bertumbuh, dan kerendahan hati akan menghilang. Karena itu, Tuhan memilih untuk bertindak. Tiba-tiba, manusia tidak lagi saling memahami. Bahasa yang sebelumnya satu menjadi kacau. Perintah terdengar seperti suara yang tidak dimengerti. Percakapan berubah menjadi pertengkaran. Para pekerja berteriak-teriak dengan frustrasi karena tidak dapat berkomunikasi. Pembangunan pun terhenti. Menara itu tidak pernah selesai dibangun. Karena tidak lagi saling mengerti, manusia mulai berpencar. Keluarga-keluarga dan kelompok-kelompok pergi ke arah yang berbeda, menyebar ke seluruh bumi. Kota itu disebut Babel, karena di sanalah Tuhan mengacaukan bahasa seluruh manusia. Apa yang dimaksudkan untuk membuat nama mereka besar justru memperlihatkan keterbatasan mereka. Kisah ini bukan hanya tentang sebuah menara. Kisah ini berbicara tentang hati manusia. Orang-orang di Babel menginginkan kendali atas hidup mereka. Mereka menginginkan keberhasilan menurut cara mereka sendiri. Mereka ingin membangun masa depan tanpa bergantung pada Tuhan. Tuhan bukan menentang kemajuan, kreativitas, atau kerjasama manusia.
Namun ketika kesombongan menggantikan kepercayaan kepada Tuhan, bahkan rencana terbesar pun bisa runtuh. Persatuan tanpa kerendahan hati akan berakhir dengan perpecahan. Kisah Menara Babel juga membantu kita memahami dunia saat ini. Perbedaan bahasa, budaya, dan bangsa bukanlah sebuah kebetulan. Semua itu adalah bagian dari perjalanan manusia yang tersebar ke seluruh bumi sesuai dengan rencana Tuhan sejak semula. Yang terpenting, kisah Menara Babel mengajarkan kita satu hal. Setinggi apapun manusia berusaha membangun, kita tidak akan pernah bisa mencapai surga dengan kekuatan sendiri. Tuhan tidak membutuhkan menara untuk turun menemui manusia. Ia menginginkan hati yang rendah dan mau percaya kepadanya. Menara yang tidak selesai itu berdiri sebagai pengingat yang tenang namun kuat. Kebesaran sejati bukanlah tentang membuat nama kita terkenal, melainkan tentang hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan berjalan sesuai dengan tujuannya. Menara Babel mungkin telah ditinggalkan, tetapi pesan yang dikandungnya masih berbicara hingga hari ini.